Kalau tidak dinaikkan presentasi pendapatan daerah, di sini makanya mengacu nih DPRD, anggota DPRD ini mengacu bagaimana pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Ini DPRD nih, anggota DPRD nih. Kalau nggak naik kita 7%, kita masih di angka 46%. Kalau itu bisa jadi dinaikkan perencanaannya 7% sampai 10%, kita berada di posisi 35% itu masih angka aman. Iya. Nah, jika terjadi kenaikan misalkan belanja pegawai khusus belanja pegawai menjadi 46%, BPK bakal melirik. Ada apa ini? Padahal memang real asli belanja pegawai itu memang 41%. Iya. Supaya ini menjadi 30% apa? Tingkatkan pendapatan daerahnya per tahunnya harus di atas rata-rata 5 atau minimal 7 sampai 10%. Nah, ini menjadi balance sama. Itu tugas DPRD saat ini. Karena belanja pegawai naik, pendapatan tetap sama. Kita harus jemput bola. Digital pelayanan yang harus seperti apa? Harus mulai lagi. Benar. Terus juga harus ada perda-perda baru yang mampu menghasilkan pendapatan daerah. Harus ada. Iya, jemput bola tuh penting Jemput banget bola ya. itu penting. Iya. Jangan stay. Jangan cari angka aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ Pro, berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia, tentunya dalam podcast Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Saat ini saya sedang di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, tentunya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bang Haryanto. Halo, Assalamualaikum Bang. Wah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diketahui nih Sobat RJ Pro, Bang Haryanto ini merupakan Ketua Pansus 7 DPRD Kabupaten Bekasi. Betul. Bang Haryanto, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sangat sehat sekali. Sehat sekali ya, dan terlihat juga bugar nih. Di tengah kesibukannya saat ini lagi sibuk-sibuknya ngapain ini Bang? Ya, sekarang ini kita lagi sibuk kunjungan lapangan ya. Kunjungan lapangan di perusahaan maupun kunjungan di pendidikan, di kesehatan juga. Itu salah satu tugas dari Komisi 4 ya. Saya di Komisi 4, kemarin di Pansus 7. Mungkin di Pansus 7 nanti kita bahas. Oke, betul. Tapi tema kali ini kita akan bahas mengenai keuangan kritis dan tentunya tantangan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Ya. Ini ngomong-ngomong terkait pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi dan juga berkaitan dengan keuangan. Ini untuk kondisi keuangan sendiri Kabupaten Bekasi ini gimana ini Bang? Oh iya, banyak ini ya. Banyak info bahwa defisit di Kabupaten Bekasi apa itu ya. Iya. Kami dari anggota dewan, semua dari anggota dewan tentunya tidak melihat satu sisi ke situ. Tidak melihat satu sisi bahwa kita krisis. Yang pertama adalah P3K kemarin bertambahnya pegawai kita yang hampir 9.000, bahwa ini menjadi bukan menjadi kendala, menjadi prioritas bahwa belanja pegawai harus diutamakan. Betul. Nah, dari sinilah bahwa peningkatan PAD di 2025 ini harus lebih meningkat dan signifikan. Saya kira itu. Saya kira itu. Tapi untuk tantangannya sendiri, ini apa saja yang dirasakan? Oh, untuk tantangannya, gini, semenjak saya di Pansus 7, RPJMD, Kabupaten Bekasi. RPJMD ini kan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi harus 5 tahun ke depan, sampai 2030 ini, setiap tahun itu pasti ada tantangannya. Itu pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana tentunya Bapenda untuk dengan kolaborasi dengan OPD-OPD yang lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini dengan menggunakan inovasi-inovasi yang baru. Gitu. Jadi ada beberapa sih. Sebetulnya bukan menjadi kendala di PAD daerah ini. Nggak ada kendala dan saya pikir nggak ada apalagi krisis keuangan di Kabupaten Bekasi. Itu nggak ada. Karena saya percaya dengan kepemimpinan Pak Ade Kuswara Kunang, begitu juga dengan Pak Wakil Bupati, Pak Asep, saya yakin optimis sejahtera Kabupaten Bekasi ke depan. Amin ya.
Tapi untuk langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Oh, Bekasi. kalau itu untuk apa? peningkatan PAD, pemerintah Kabupaten Bekasi, tentunya saya sebagai anggota DPRD, ini menjadi bahan diskusi kita. Ya. Bahan diskusi tentang peningkatan antar daerah, antar dewan nih. Ini sering diskusi. Malah lintas komisi, kita sering mendiskusikan bahwa bagaimana caranya peningkatan daerah ini harus signifikan. Yang pertama, kalau kita mengarah ke PAD, ini harus ada optimal digital pelayanan. Ya. Ini terutama, ini malah saya juga sebelum itu kan sempat mencatat pada saat saya di RPJMD Ya. minggu kemarin ya. Nah, ada optimalisasi tentang retribusi. Ya. Ini harus ada juga, gitu loh. Tentang ini ada tentang revisi regulasi juga itu harus perlu. Lalu juga ada tentang kemudahan membayar pajak. Oke. Tadi yang lewat digital tadi. Ini saya kira ini salah satu peningkatan asli daerah ini dari situ bisa tumbuh signifikan. Oke. Tadi ada kemudahan melalui digital. Ini sudah disosialisasikan ke masyarakat atau masih dalam ini sudah perencanaan? disosialisasikan. 2025 DPRD Kabupaten Bekasi itu ada yang namanya sosialisasi. Ya. Dari kita reses, dari kita sosialisasi peraturan daerah, di situ nanti kita coba mensosialisasikan tentang pembayaran digitalisasi atau optimal digital lah. Saya kira itu. Tapi kalau untuk sumber potensial dari PAD sendiri, ini dari sumbernya dari mana saja, Bang? Oh, pertanyaannya cakep juga ini. Kalau saya sumber PAD itu, saya satu sisi lihat itu pertama dari pajak, tentu yang sekarang ini sedang digalakkan itu pajak. Tadi nyambung ke digital pelayanan. Iya. Jadi permudah tentang pajak. Contoh, beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi bakal menjadi kawasan terbesar di Asia. Hampir sekitar ada berapa ribu perusahaan. Tapi ada kantor perusahaan yang berkantor di Jakarta atau di mana. Berarti dia bayar pajaknya juga di wilayah tersebut. Di wilayah sana. Nah, berapa anggota dewan ini sudah mencetuskan bahwa ini bisa dibayarkan di sini melalui NPWP pribadi. Ini yang coba mandiri, bukan NPWP pribadi ya, tapi NPWP mandiri. Sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Dan juga ada pajak restoran. Ini yang mesti di detailing. Iya. Detailing banget ini gitu loh. Lalu juga ada pajak penerangan jalan di situ yang harus betul-betul dioptimalkan lagi. Lalu juga ada pajak bumi bangunan. Nah, ini udah biasa. Iya. Nah, ada pajak retribusi yang lain pendapatannya. Contoh, kita harus besarkan pasar. Seperti pasar sekarang kalau tidak salah itu pasar di Kabupaten Bekasi ada 12 pasar besar. Iya. Nah, pelayanan pasar itu harus kita tingkatkan. Karena di situ juga ada PAD, ada nilai di situ. Lalu juga parkir. Ini yang awalnya dari Dinas Perdagangan, nah sekarang saya berharap juga ke Dinas Perhubungan. Iya. Ini dari 2017 kalau nggak salah ini udah ke Dinas Perdagangan. Lalu juga tentang persampahan. Ada retribusi persampahan di sini. Yang sekarang menjadi isu hangat banget bahwa sampah di Kabupaten Bekasi ini menjadi kendala utama. Betul. Nah, dari retribusi ini pun kita mencoba bagaimana masyarakat mengenal pengumpulan sampahnya ini gitu loh. Saya kira itu. Lalu ada juga selain itu juga ada perizinan tertentu. Ya. Nah, yang perlu kita catat juga ada BUMD. Badan Usaha Milik Daerah. Ini yang perlu dioptimalisasikan. Ini perlu banget. Karena kenapa? Ini yang dipisahkan. Kita juga harus tahu laba dari BUMD. Contoh ada PDAM, PBWM, terus juga ada yang lain-lainnya. Nah, lain-lainnya PAD itu ada namanya izin tertentu itu PTSP. Ya. Perizinan semua di situ. Nah, ini menyangkut ke pelayanan-pelayanan yang harus kita permudah birokrasi perizinannya. Betul. Gitu loh. Dan harus digital pelayanannya ini harus diutamain. Betul. Saya kira itu.
Iya. Itu terutama ya. Tapi kalau untuk peningkatan dari pengawasan dan akuntabilitas itu bagaimana agar masyarakat juga bisa percaya gitu? Oh ya, ini berarti krisis Kepercayaan. kepercayaan. Ya, optimalisasi tentang sosialisasi ini tanggung jawab seorang dewan. Iya. Terus juga OPD terkait, dinas teknis terkait. Dan inilah kami di DPRD Kabupaten Bekasi sepakat bahwa sosialisasi 2025 tentang pelayanan pendapatan daerah ini harus cepat-cepat target disosialisasikan. Begini, ada beberapa menjadi bahan diskusi juga. Ketika Bapenda, Badan Pendapatan Daerah itu menemui kesulitan tentang peraturan daerah Iya. untuk meningkatkan pendapatan daerah, kita welcome sebagai anggota dewan. Bagaimana kita mengusulkan? Kan 3. Tupoksi dari anggota dewan itu adalah tentang anggaran, pengawasan, dan peraturan daerah. Iya. Nah, ketika peraturan daerah itu terbentur, ini harus didiskusikan. Nah, saya harap setiap OPD atau setiap semua OPD di Kabupaten Bekasi, ketika ini berbenturan dengan Perda yang ada, haraplah itu komunikasi dengan kita guna mendapatkan pendapatan daerah yang maksimal dan dia nggak terbentur lagi dengan aturan yang ada. Saya kira itu. Tapi kalau untuk berbicara tentang pengelolaan keuangan sendiri, Bang, ini apabila misalkan terjadi suatu kejadian luar biasa ataupun bencana, apa hal yang harus dilakukan? Tolongnya gimana? Misalkan kita ketahui misalkan terjadi banjir atau bencana alam yang lainnya, ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana, Bang? Oh ya, seperti contoh jembatan di Cipaminggis. Iya. Ini kan alam. Jadi ini kan alam. Iya, ini kan alam dan hal-hal tersebut kan di luar dugaan dan rencana kan. Bekasi lewat BPMPD-nya itu sudah mensiasati itu dan sudah apa ya, mempersiapkan hal itu dan itu sudah ada. Kebetulan Komisi 4 adalah di situ saya dan kita bahas kemarin tentang bagaimana ketika terjadi bencana banjir atau bencana alam yang tidak diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan itu sudah ini. Kalau anggaran untuk ke situ sudah ada. Tapi sudah ditupoksikan sudah ya. ditupoksikan dan tidak boleh. Tidak boleh. Oh, tidak ada anggaran untuk itu. Kalau bencana sudah harus. Sudah harus ya. Sudah harus. Saya kira. Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, menurut Abang sendiri, untuk tingkat kesadaran pajak di Kabupaten Bekasi itu berapa persen sih kalau bisa diperkirakan? Ya, sebetulnya gini, ada efek dari itu. Iya. Kalau saya bilang tingkat kesadarannya itu masih sekian itu, kita nggak bisa memvonis menjustice seperti itu. Kita permudah aja pembayaran layanan pajak ini, saya yakin akan semakin meningkat. Iya. Permudah aja. Itu birokrasi buat pembayaran itu sendiri. Iya. Ini akan semakin meningkat. Kalau ditanya tentang sejauh mana tentang kesadaran untuk pajak, mereka semua cukup sadar untuk Tapi itu. kalau untuk rendahnya kesadaran masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktor apa aja sih, Bang? Sosialisasi yang kurang. Sosialisasi. Okay. Kemarin tuh sempat ada yang kayak pemutihan pajak kendaraan dan yang lainnya lah ya. Setiap tahunnya. Iya, tiap tahunnya ada. Itu menyumbang berapa persen peningkatan kesadaran pajak menurut Abang sendiri? Saya pikir ini adalah program tiap tahunan. Tiap tahunan ya. Yang begini. Ini siasat ya. Ini sebuah strategi pemerintahan Kabupaten Bekasi. Jadi ketika orangnya itu tidak taat pajak pada saat mau pembayaran pajak itu, kita coba dengan pemutihan adalah untuk menggairahkan mereka itu wajib pajaknya semakin meningkat. Sebetulnya satu program ini mengena, cuma monoton. Yeah. Monoton, nggak ada perubahan. Tapi memang harus dijalankan. Gitu. Nah, harus ada inovasi-inovasi yang baru. Di OPD penghasil harus ada inovasi baru seperti yang saya bahas tadi, digital pelayanan ini juga harus ada. Nah, selain dari pemutihan itu, Bapenda juga atau OPD penghasil harus mampu membuat inovasi yang baru. Apa nih yang mampu menggerakkan masyarakat agar sadar tentang pajak? Saya kira itu.
Dan tentunya ada pengelolaan aset juga lah Oh, ya di iya. Kabupaten Bekasi. Itu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ya, pemerintah saat ini baru kepemimpinan Pak Ade dengan Pak Asep. Ini baru sekitar 9 bulan. Iya. Baru 9 bulan. Dan sudah akan mengaktifkan aset-aset. Contoh, ada aset kita yang di Kota Bekasi. Yang baru selesai kemarin sama Pak Bupati. Iya. Pemisahan aset. Ada beberapa aset kita seperti gedung dan yang lainnya. Iya. Ini yang nanti bakal dimanfaatkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah. Ini sudah ada, sudah terdata ya. Di gedung juga mungkin waktu saya di Pansus 7, gedung juga ada 9 gedung yang harus di bagaimana nih caranya supaya meningkatkan pendapatan daerah. Iya. Nah, itu. Oke, ini kan sektor pajak tuh ada yang di bidang kesehatan juga ya. Tapi untuk strateginya sendiri untuk meningkatkan di bidang kayak restoran, terus hotel, apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ya, restoran ini ada beberapa restoran, tanda kutip, ada restoran yang di hotel Iya. atau restoran yang biasa. Iya. Restoran yang di hotel itu kadang kita terbentur dengan perda. Ada beberapa perda dan wajib pajak itu sudah dijalankan ya. Itu sudah dijalankan. Kalau untuk restoran yang di luar dari restoran itu sendiri, Iya. nah ini yang perlu disosialisasikan. Perlu banget, kurang sosialisasinya Iya. dari pemerintah itu kurang. Makanya saya optimis. Iya. Kalau yang saat ini anggota dewan yang sekarang, Iya. lalu juga dengan OPD yang sekarang juga saya optimis. Bekasi 2026 besok ini PAD meningkat. Meningkat ya. Optimis saya. Dengan berbagai langkah-langkah yang Oh, iya. tentunya yang sedang Pastinya. direncanakan lah ya. Pastinya itu. Ya, ini saya sedikit agak menyinggung, mohon maaf ada segelintir pemberitaan mengenai retribusi ke pemerintah yang masyarakat harus mentransfer. Oh. Ya, itu bagaimana tanggapan Apa itu, Abang? Bang? Ya, Tanggapan Abang terkait hal itu bagaimana? kritik boleh. Ya. Itu adalah salah satu kritik dari masyarakat yang saya pikir cukup menyentil sekali. Yang saya pikir dan itu boleh sah dilakukan. Ini adalah suatu motivasi bagaimana tadi yang barusan kita bahas mendapatkan pendapatan daerah. Yang notabene sekarang ini bahasanya ada informasi krisis anggaran, defisit anggaran. Ya. Itu saya yakin tidak. Karena pemerintah pun tahu defisitnya bagaimana, ini bagaimana. Dia sudah ada bahan untuk mentolerir ini. Nggak mungkin defisit anggaran habis, nggak. Saya percaya itu. Ya. Saya percaya itu. Nah, kalau pendapatan daerahnya harus ditingkatkan, itu betul. Ya. Nah, dari situlah kritik masuk. Kritikan masuk itu sampai 10.000 masuk ke Iya. rekening Rekening Pemkab itu kritikan. Saya terima kasih kritikannya untuk semua warga Kabupaten Bekasi dan ini acuan kita selaku DPRD Kabupaten Bekasi supaya optimalisasi di pendapatan daerah semakin meningkat insya Allah ke depan. Iya. Gitu. Ini mungkin tadi Abang lagi sibuk apa tadi di Komisi 4 tuh? Oh, kunjungan lapangan saya semua. Iya, bagaimana itu Monet. Bang? Sekarang lagi gempar-gemparnya apa di sana? Oh ya, kita monitor ya. Kalau Komisi 4 itu kan komisi yang banyak audiensi, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Contoh Komisi 4, Dinas Kesehatan, Pendidikan, termasuk tadi bencana alam, Iya. terus Dinas Sosial. Ini kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Nggak ada yang senang di sini. Yang rumah sakit berarti orang sakit. Iya. Betul kan? Yang dinas sosial pasti orang yang berkebutuhan. Betul. Yang pendidikan pun sama. Nah, dari situ kami tahu bahwa keluhan dari masyarakat yang mana-mana itu kami tahu. Nah, saat inilah kunjungan itu yang kami lakukan evaluasi untuk tahun 2026 ke depan. Genap 1 tahun ini anggota dewan sekarang itu masing-masing anggota dewan khususnya di Komisi 4 evaluasi. Kita sudah sejauh mana kemarin 1 tahun kemarin kita menjabat 1 tahun sebagai anggota DPRD. Nah, dari situlah kita belajar evaluasi tentang keluhan masyarakat Kabupaten Bekasi. Iya. Itu. Kalau untuk permasalahan Kabupaten Bekasi yang saat ini sedang banyak banget fokusnya, itu pasti kan ada salah satu poin yang sedang difokuskan. Itu permasalahan terkait apa, Bang? Pendidikan, kesehatan. Dan kesehatan. Ini visi misi Pak Bupati dengan Wakil Bupati terpilih. Visi misinya ini yaitu pendidikan dan kesehatan, terutama di Bekasi Utara dengan Selatan. Betul. Nah, makanya kami di Komisi 4
lebih mengarah ke utara dan selatan. Selatan ya. Selatan. Oke. Itu lebih mengarah ke arah sana, baik di infrastrukturnya, di kesejahteraan masyarakatnya, baik di lain-lainnya, itu semua kami catat. Iya, karena memang terutama ya untuk pembangunan sekolah sendiri, terus rumah sakit di daerah utara khususnya, karena memang saya juga dari daerah utara, ini sangat perlu difokuskan banget ya Bang ya. Ya, utara itu ada RSUD Cabang Bungin. Betul. Dia masih Cabang kelas D. Bungin, Pebayuran, terus Kebayoran, dia masih Muara Gembong. kelas D. Dia mau naik ke kelas D. Dia bed aja masih ada baru 50. Iya. Banyak komplain masyarakat yang tidak tahu bahwa kapasitas RSUD Kabupaten Bekasi, kemampuannya dia untuk terima pasien, itu terbatas. Banyak kan yang tidak tahu masyarakat, mereka beropini, boleh beropini. Dan itu sah untuk masyarakat. Ini bagaimana pelayanannya? Ini nggak baik, ini ada yang di luar. Ini yang terjadi saat ini. Padahal kapasitasnya itu masih kurang. Tapi insya Allah tahun ini kita mau RSUD bakal ada pengembangan. Contoh target bed misalkan 150 atau 200. Itu yang terjadi saat ini. Jangan sampai nanti keliru masyarakat yang misalkan ada keluhan terus sampai nggak dirawat, terus roomnya rawatnya sampai di luar. Nah, ini karena kapasitinya. Beda dengan RSUD Cibitung. Itu. Mungkin ada peningkatan yang akan dilakukan juga ya di RSUD tersebut ya? Harus. Harus ada. Iya. Gini, saya di Pansus setuju. Saya melihat satu sisi. Karena Pak Bupati berharap di Bekasi yang utara dan utara dengan selatan berharap ada RSUD juga. Begini, Pak. RSUD harus ditingkatkan tentang pelayanannya. Ini harus ditingkatkan tentang pelayanannya. Lalu yang kedua, kita harus melihat kabupaten kota yang lain. Bahwa RSUD, contoh kemarin di Semarang, pada saat saya kunjungan lapangan di Semarang, lalu juga ada di Garut, di Pamengpeuk, ini ada RSUD yang sudah BLUD-nya penuh. Nah, ketika BLUD penuh, RSUD contoh, rumah sakit RSUD kita punya 2, dia sudah mampu dengan BLUD penuh, baru kita bisa melangkah RSUD yang utara dengan selatan. Karena kita tidak terbebani dengan APBD yang dibutuhkan oleh RSUD itu per tahunnya. Nah, karena dia sudah mampu mengelola sendiri biayanya, semua kebutuhan dari RSUD itu sendiri, dari hasil BLUD itu sendiri. Kalau kita belum mampu ke arah sana, saya berpikir mungkin 2027 ya, baru RSUD di utara dengan selatan itu baru ditingkatkan. Baru dibuat lagi di sana. Penambahan ya. Penambahan lagi. Karena rumah sakit swasta juga di utara ada, di selatan juga ada. Nah, ini target Komisi 4 dengan anggota DPRD yang lain, terus ketua DPRD, wakil DPRD, berharap 2 RSUD ini harus mampu menghasilkan BLUD sendiri, yang mampu membiayai dia sendiri, kecuali belanja pegawainya itu dari APBD. Itu baru. Saya pikir kalau sekarang dibikin rumah sakit, malah lebih berpikir lagi kita. Bapendanya juga mungkin hands up gitu loh. Saya pikir kayak gitu. Tapi kalau untuk pembangunan mengenai sekolah atau perbaikan sekolah bagaimana, Bang? Oh ya, itu masih berjalan sekarang. Karena di pendidikan adalah APBD yang terbesar di pendidikan. Ini efek dari pendidikan. Sekian 1,8 atau 1,8 triliun untuk pendidikan. Termasuk di situ ada belanja pegawai. Termasuk ada infrastruktur yang lain-lainnya. Nah, ini yang perlu. Nah, ada hubungannya dengan kunjungan kita ke beberapa perusahaan. Nah, kita selalu berharap perusahaan memberikan CSR-nya ke sekolah-sekolah swasta yang butuh bantuan, begitupun negeri. Nah, ini kunjungan kita manfaatnya ke arah sana. Jadi ketika misalkan Dinas Pendidikan mau renovasi atau membangun sekolah itu sudah ada dari sana dan anggarannya bisa dialokasikan ke yang lain.
Oke Bang, ini ada sedikit pertanyaan titipan dari masyarakat dan juga ini menurut saya banyak banget sih yang bertanya terkait hal ini. Jadi mengenai BPJS yang susah banget diakses akhir-akhir ini. Ini bagaimana Bang tanggapan Bang? Aksesnya seperti apa? Misalkan buat daftar, terus buat banyak banget yang dinonaktifkan, terus pas pengaktifannya lagi susah kayak gitu. BPJS ya? BPJS khususnya yang dibiayai oleh pemerintah ya. Ya, BPJS. Ya, ada BPJS, Jamkesda, lalu juga ada KIS di situ. Iya, Kis. Itu maksud saya itu. KIS kan? Iya. Ya, gini, kalau BPJS kita masukkan dalam satu ini ya, satu rumah atau satu bahan pembicaraan itu adalah asuransi, Iya. betul kan? Asuransi. BPJS juga asuransi, Jamkesda juga asuransi. Cuma perbedaannya adalah Jamkesda ditanggung jawab oleh Daerah. daerah. Begitu juga KIS. Ada yang dari pusat. Nah, BPJS juga sama. Gitu. BPJS Kabupaten Bekasi itu kebetulan dari provinsi kita kan beberapa persen. Iya. Ini belum ada yang dibayarkan sekitar, saya nominalnya belum begitu paham, sekitar berapa miliar. BPJS KRSUD, BPJS Kesehatan Jamkesda yang belum dibayarkan dari Pemkab Kabupaten Bekasi itu sekitar 188 miliar. Sungguh angka yang sangat luar biasa ya. Belum ya. Lalu ada warga kita yang kok KIS-nya nggak aktif, Iya. mau diaktifkan kembali. Ini ada pendataan ulang. Ada pendataan ulang yang masuk namanya kadang-kadang ada tapi dia nggak tertera. Tapi kok bisa ada? Ini ada penggandaan dan yang coba di Kayak pemutakhiran gitu ya. Pemutaran lagi. Itu ada ya, sudah ada tempatnya di daerah Pilar sana. Di Pelayanan publik? ya, pelayanan publik dia bisa di situ. Itu bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk misalkan Jamkesda, kita fair. Pemerintah Kabupaten Bekasi memang belum mampu bayar itu. Tapi insya Allah tahun ini kita harus bayar. Betul. Setidaknya dari 188 miliar yang harus kita bayar, ya masuklah 60% ya, supaya semua masyarakat juga bisa mengakses ya, dilayani ya. Itu saya nggak buka ke situ. Tapi kalau hutang masih banyak, maafin ada yang sakit lagi, Iya. gitu kan. Kita juga membatasi itu kan. Iya, betul. Bukan berarti membatasi kita layanan buat masyarakat. Tidak. Nah, dari sinilah DPRD Kabupaten Bekasi meningkatkan PAD itu untuk ke situ. Kalau sekarang DPRD Kabupaten Bekasi semua, Iya. asumsi orang DPRD Kabupaten Bekasi kerjanya apa sih? Makanya Iya kan? kan, iya. Mbak Krisna, DPRD Kabupaten Bekasi itu yang sekarang asli kerja, Mbak. Iya. Asli kerja, walaupun kemarin banyak tuntutan gini Iya. gitu kan. Sebetulnya Kabupaten Bekasi itu asli kerja. Asli nggak ada yang nggak kerja. Apalagi tadi Komisi 1 di pemerintahan, Komisi 2 di ini. Nah, kita sebagai anggota dewan, kalau nggak kerja, duduk stay, mau ngapain mikirin gitu? Iya. Tapi apa guna kita di anggota DPRD kalau nggak kita melayani buat masyarakat? Nah, cuma tidak terlihat kinerja kita. Contoh Perda, sudah berapa Perda yang dihasilkan? Ini hampir 5 Perda yang sudah dihasilkan. Contoh ada Perda baru dan Perda lanjutan. Yang kemarin, yang ini kemarin, anggota dewan yang kemarin kita lanjutkan itu ada. Dan itu tugas kita. Lalu juga banyak contohnya yang kayak tadi, kita kunjungan, kita harus tahu keluhan masyarakat. Betul. Nah inilah anggota DPRD yang saat ini. Entah saya berpikirnya mungkin terlalu muluk atau tidak, saya optimis. Anggota dewan yang saat ini, saya yakin maju 2026. Amin. Betul, amin, Ya. amin. Mungkin untuk penutup kali ini ada sedikit harapan yang ingin disampaikan dari Bang Dewan sendiri ke masyarakat terkait peningkatan PAD ataupun yang lainnya. Silahkan Bang. Tentunya peningkatan PAD karena saya di Pansus 7 kemarin. Betul. Kan? Ya paling saya tidak memberikan pesan. Saya tidak berani memberikan pesan atau paling ini statement saya untuk peningkatan PAD. Saya harap OPD penghasil atau salah satu di Bapenda itu juga harus bersama. Tentunya perangkat lain
dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di 2026 atau dalam istilah RPJMD itu sampai 2030. Iya. Gini, Mbak. Ini mungkin agak panjang sedikit. Ya, tadi saya membahas tentang kembali ke PAD tadi. Pada saat saya menjadi ketua pansus kemarin, ini adalah tentang 5 tahun ke depan. Nah, ada OPD teknis, ada OPD penghasil. Ini yang bersumber di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Semua perencanaan adanya di Bapeda. Perencanaan itu harus terrealisasi dong, karena ini usulan dari masyarakat semuanya. Tapi ketika usulan itu harus realisasi, harus tanya dulu Bapenda. Ya kan? Ini realisasi nggak? Nah, ini menjadi bahan perdebatan serius kemarin. Di RPJMD, sekian persen yang mampu di peningkatannya, statement dari Bapenda. Tapi saya tanya Bapeda sebagai saya ketua pansus, bahwa jika hanya kenaikan sekian persen, pemerataannya masih kurang. Ini ya. Nah, saya berharap kenaikan di setiap tahunnya, RPJMD ini 5 tahun ke depan, 2025, 6, 7, 8, 9. Atau besok kita menjelang 2006, 7, 8, sampai 30. Iya. Ini per tahunnya harus naik, Mbak. Iya. Mbak Krisna. Peningkatan ya. Karena RPJMD itu bukan perencanaan kegagalan. Ngapain harus gagal? Ngapain ada perencanaan di setiap OPD? Nah, saya nggak mau sekian persen. Saya minimal itu 7% sampai 10% sampai tahun 2030. Karena belanja pegawai kita saat ini itu sudah 41%. Dalam HKPD-nya itu 30%. Iya. Berarti melanggar dong. Iya. Iya kan? Iya. Berarti melanggar. Ini udah kelewat batas. Harus 30%, sekarang udah 41%. Pada saat saya adakan rapat dengan semua OPD, saya tanya, 2026 ini, belanja pegawai naik apa turun? Bisa naik menjadi 46 atau 47%. Kalau 46, 47%, APBD kita habis dengan belanja pegawai. Kalau itu tidak ada masalah. Karena yang ada masalah adalah satu, naikin presentasi. Kalau tidak dinaikkan presentasi pendapatan daerah, di sini makanya mengacu nih DPRD, anggota DPRD ini mengacu bagaimana pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Ini DPRD nih, anggota DPRD nih, mengacu bagaimana kalau dia tidak naik di angka 7%, bahkan mencapai 8%, ini masih di angka 41%, Mbak. 47%. Kalau dia nggak naikkan 4, tadi yang maksud saya, kalau nggak naik kita 7%, kita masih di angka 46%. Kalau itu bisa jadi dinaikkan perencanaannya 7% sampai 10%, kita berada di posisi 35% itu masih angka aman. Iya. Nah, jika terjadi kenaikan misalkan belanja pegawai dengan belanja pegawai menjadi 46%, BPK bakal melirik. Ada apa ini? Padahal memang real asli belanja pegawai itu memang 41%. Iya. Supaya ini menjadi 30% apa? Tingkatkan pendapatan daerahnya per tahunnya harus di atas rata-rata 5 atau minimal 7 sampai 10%. Nah, ini menjadi balance sama. Balance. Itu tugas DPRD saat ini. Nah, semua mungkin berasumsi, loh kenapa ini jadi 47%? Karena belanja pegawai naik, pendapatan tetap sama. Iya kan? Makanya saya berharap, mungkin saya nggak mengatakan ini pesan statement. Bapenda dengan beberapa instansi yang lain, kolaborasi untuk meningkatkan inovasi-inovasi baru tentang pendapatan daerah. Apalagi? Selain digitalisasi tadi Selain ya? digitalisasi, saya sebutkan tadi kok. Hidupkan kembali pasar-pasar. Betul. Contoh pasar SGJ. SGJ itu. Yang belum kita ini. Iya, itu bagaimana, Bang? Nah, saya nggak buka itu. Iya. Saya nggak ranah itu karena saya belum membahas tentang itu. Oke. Itu lebih ke Komisi 2. Ya, Next time saya pasti. Karena saya juga tertarik dengan. Iya, saya sangat tertarik banget. Pengen banget bahas terkait itu tuh. Ya nanti next Oke, time ya kita pelan-pelan. Iya. Karena semua di RPJMD itu semua tahu. Bahkan OPD pun sama.
pengen Cikarang itu apik, teratur lagi, pasarnya hidup kembali. Betul. Lalu juga akses buat orang pasar itu berjualannya biar mereka kerasan itu seperti apa gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Nah, ini pendapatan daerah juga. Lalu parkirnya, apanya semuanya Betul. dari retribusi itu. Nah itu dari situ baru peningkatan daerah meningkat. Harus ada inovasi baru. Jangan monoton. Betul. Jangan diam di tempat. Ini khusus Bapenda. Jangan diam di tempat. Kita harus jemput bola. Kayak contoh tadi, salah satu pemutihan, terus salah satu misalkan apa? Ini kan stuck diam di tempat. Digital pelayanan yang harus seperti apa? Harus mulai lagi. Benar. Terus juga harus ada perda-perda baru yang mampu menghasilkan pendapatan daerah. Harus ada. Iya, jemput bola tuh penting Jemput banget bola ya. itu penting. Iya. Jangan stay. Jangan cari angka aman. Di sekian persen, saya mampunya sekian persen, Pak. Cari aman ini. Kita juga bisa. Tolong deh, ini cari aman. Iya. Sempat saya nggak mau tanda tangan pada saat RPJMD. Yang paling terpenting buat mohon maaf, saya pernah diskusi dengan Bapenda. Ini adalah tentang listrik PLN. Ini yang harus diutamain. Bagaimana kita juga harus tahu wajib pajak. Karena pendapatan daerah di situ banyak. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Mbak Krisna pasti di rumah. Betul kan? Iya. Pasti punya rumah. Suka bayar PLN. Pakai token listrik. Mama saya itu yang ngurus. Ada pajaknya kan? Ada pajaknya. Ada pajaknya kan? Saya nggak tahu bayar listrik itu. PPH itu ada pajak. Iya. Pasti ada pajak. Iya. Semua pasti ada pajak. Yang wajib pajak untuk PLN itu di Kabupaten Bekasi itu banyak. Berapa ribu rumah. Berapa juta rumah. Nah ini yang harus ada detailing, that name, untuk wajib pajak siapa aja. Pinta ke PLN. Ini baru. Makanya saya bilang, saya optimis ke depan. Karena Bapenda juga bahas itu. Karena anggota DPRD juga bahas itu. Dari sisi itu ya, baru kita tegas terhadap mereka. Itu ya, saya kira itu. Oke, baiklah nih Sobat RJ Pro, kita sudah banyak banget bahas, nggak ngerasa banget ya, sampai ngalor ngidul, aduh banyak banget pembahasan yang seru banget, tapi ada pembahasan juga yang tadi saya tantang, nanti kita akan ketemu lagi mungkin ya, kalau misalkan sudah dibahas mengenai pasar Cikarang yang mungkin harus banget ditertibkan ya. Ada 12 pasar ya di Kabupaten Bekasi. Sama-sama harus ditertibkan. Iya, nanti di episode selanjutnya lah. Gampang. Oke, mungkin itu saja ya tadi pembahasan kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ngobrol-ngobrol banyak banget dan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang saya dapatkan pada hari ini. Bang Haryanto sehat-sehat terus. Amin, makasih. Semoga kerjaannya lancar-lancar ya. Amin, barakallah. Amin. Iya. Baik, Sobat RJ Pro, jangan lupa ya untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Sekian dari saya, Krisna Livia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Dadah!